Waktu berjalan seperti cepat banget. Tahu-tahu sekarang sudah tahun 2026. Saya tidak akan memulainya dengan rencana yang besar. Saya akan memulai dengan pelan. Dengan memberi diri saya waktu untuk berhenti dan mendengar. Di perjalanan yang sepi ini, hidup tidak selalu harus dipercepat. Ada saatnya cukup berjalan tanpa tahu pasti akan sampai kemana. Tahun-tahun sebelumnya tidak selalu mudah, bahkan terasa sulit. Tapi di awal tahun ini, saya tidak ingin melawan semuanya. Saya akan memilih menerima, dan saya pergi sendirian untuk memastikan kalau saya masih baik-baik saja bersama diri sendiri. Saya akan pergi ke Bukit Rindu sebagai tempat saya awali tahun 2026. Di tempat ini, saya tidak akan mencari jawaban. Hanya untuk mengingat bahwa selama saya masih mau melangkah, harapan tidak akan pernah benar-benar pergi. Oke, kalau gitu kita akan mulai sekarang ya. Halo teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Dan buat teman-teman yang sudah lama ikut di perjalanan saya ucapkan terima kasih banyak. Masih mau duduk di sini dan masih mau ikut jalan pelan-pelan bareng saya. Seperti biasa, kita tidak akan buru-buru kemana-mana. Jadi kalau teman-teman baru gabung, silakan tekan subscribe dulu ya. Bukan supaya channel ini cepat besar, tapi supaya kita bisa terus jalan bareng di cerita-cerita berikutnya. Langsung aja teman-teman ambil cemilan dan siapkan kopi atau teh hangat, dan nikmatin videonya dengan santai. Karena perjalanan ini bukan soal seberapa jauh saya pergi, tapi juga soal apa aja yang bisa kita rasakan di sepanjang jalan. Di atas motor seperti ini, saya sering merasa waktu berjalan berbeda. Tidak secepat di kota, tidak juga seberat di kepala. Kadang saya cuma mendengar suara mesin, melihat jalan yang terus berganti, dan membiarkan pikiran berjalan tanpa harus diarahkan. Dan anehnya di momen-momen seperti ini, hal-hal kecil justru terasa lebih jelas. Angin yang lewat, bau tanah basah, atau sekedar jalan terus yang tidak menuntut saya untuk cepat sampai. Perjalanan saya tadi itu dari Bintaro dan menuju ke Bogor ini jalanannya udah banyak banget ya. Saya posting selalu jalanannya sama semua. Jadi saya skip aja dan langsung aja saya di bagian waktu makan siang toge goreng. Judulnya toge goreng ya? Iya, ayo direbus. Di perjalanan seperti ini saya suka berhenti di tempat-tempat sederhana seperti ini ya. Bukan karena murahnya, tapi karena rasanya jujur. Duduk, makan tanpa buru-buru, dan memberi waktu ke diri sendiri untuk sekedar mengunyah dan bernapas. Seperti itulah. Dan kali ini toge goreng ini betul-betul enak banget buat saya ya. Dan saya biasanya kalau lewat sini tuh toge goreng ini selalu tutup. Tapi hari ini adalah rezeki saya. Jadi saya bisa menikmatin toge goreng ini. Dan ternyata enak ya teman-teman. Ini berada di sebelum Sumarekon lah pokoknya. Dekat dengan Sumarekon Bogor. Setelah makan kita lanjut lagi ya. Kita jalan pelan-pelan dan kali ini saya tidak banyak merekam. Bukan karena jalannya tidak menarik, tapi karena kepala saya juga sedang tidak ingin bekerja.
Ada hari-hari di mana saya tidak punya mood untuk cerita, tidak ingin menjelaskan apapun, tidak ingin membuat perjalanan ini terlihat lebih indah dari yang sebenarnya. Saya hanya ingin pergi ke tempat yang lebih sepi, bukan untuk mencari inspirasi, bukan untuk membuat konten, tapi untuk duduk diam di antara tenda dan membiarkan diri saya sendiri bernafas tanpa tuntutan. Dan di motor seperti ini, pikiran saya juga ikut berjalan, tidak rapi, tidak jelas arahnya. Tapi untuk pertama kalinya hari ini, saya tidak memaksa apapun, dan rasanya itu sudah cukup buat saya. Ini adalah jalur utama dari kota Bogor menuju arah puncak. Biasanya di hari Sabtu dan Minggu, jalanan ini padat sekali, macet, penuh kendaraan, dan sering terasa melelahkan, bahkan sebelum sampai tujuan. Tapi ini adalah hari Selasa, jalanan cukup sepi, tidak banyak tergesa-gesa, dan saya bisa melewatinya dengan lebih tenang dari biasanya. Jika teman-teman menyempatkan waktu di hari kerja, mungkin cuti kerja begitu, itu adalah waktu yang tepat membuat tempat yang sama terasa sangat berbeda pastinya. Dan seperti hari ini, jalan ini memberi saya ruang untuk lewat tanpa harus berjuang lebih. Kita sudah sampai di pertigaan Taman Safari. Nah, ini teman-teman, kalau ke kanan itu adalah ke Taman Safari. Kita masih lurus, jaraknya sekitar ya 3 km lagi lah dari sini ya. Itu nanti akan ke arah kiri. Teman-teman bisa perhatikan ini persimpangannya. Pokoknya patokannya sekitar 3 km dari pertigaan Taman Safari. Kita akan masuk ke kiri ke arah Jalan Neglasari. Kalau teman-teman memperhatikan jalanan ini dan sempat menonton video-video saya yang sebelumnya, mungkin sudah tidak asing. Ya, arahnya sama. Ini satu jalur dengan jalan menuju ke Bukit Cita-Cita dan TKP Camping Ground yang sudah pernah saya singgahi sebelumnya. Dan jalurnya itu sama persis ya teman-teman. Dan entah kenapa melewati jalan yang sudah saya pernah lewatin selalu memberi rasa yang berbeda. Tidak seperti mengulang perjalanan, tapi seperti bertemu diri sendiri di versi yang lain. Ya mungkin tempatnya mungkin sama ya, tapi isi kepala saya sudah berubah. Dan mungkin itu yang membuat perjalanan ini tetap layak dijalani. Di depan itu ada bangunan. Nah, di sebelah kanan itu ada tempat masuk. Itu adalah tempat untuk ke Cita-Cita, Bukit Cita-Cita ya maksudnya ya.
Dan buat teman-teman yang bawa mobil mau ke Bukit Rindu juga parkirnya bisa di sini teman-teman. Jadi nanti akan dijemput dengan mobil ya entah ya dari operasionalnya si Bukit Rindu. Jadi nanti ada tempat buat jemputnya. Nah, jadi titik untuk parkirnya ada di sini ya teman-teman. Kalau buat ke Bukit Rindu yang naik kendaraan mobil. Nah kalau naik motor pastinya bisa ya. Karena ini jalannya memang hanya bisa dilalui dengan kendaraan bermotor aja. Ini masih nanjak terus, tapi nggak terlalu ekstrim banget ya. Itu kalau lurus terus itu adalah ke arah TKP Camping Ground. Sedangkan kita ini ke Bukit Rindu ini ada di bawahnya TKP Camping Ground. Nah di depan ini itu adalah plang Bukit Rindu, itu di sebelah kanan ya. Kita akan masuk ke kanan. Jalannya memang kecil dan hanya bisa dilaluin kendaraan motor. Sekalian saya info juga untuk biaya masuknya. Untuk weekday HTM di sini itu Rp20.000 seperti saya ini ya. Masuk di hari Selasa Rp20.000 per orang per malam. Dan untuk parkir motornya itu Rp5.000. Nah, sedangkan untuk weekend itu Rp25.000 per orang per malam. Nah, untuk parkir mobil Rp10.000. Cuman kalau parkir mobil pastinya ya di sana. Jadi teman-teman harus di drop dan nanti ada jemputannya ke sini. Zia, parkir di mana? Oh, belum ada temen nih kayaknya nih, kayak ini. Sendirian ya? Masih ini ya, belum ada orang ya? Nyampe di Bukit Rindu jam 3 ya. Pas jam 3. Sekarang udah jam 3 lebih 9. Tadi pas parkirin motor jam 3. Seperti ini tempatnya. Dan saya masih sendirian ya teman-teman. Jadi belum ada campers lain. Jadi saya masih sendirian. Ya sendirian nggak apa-apa. Enak sih tempatnya. Dan saya langsung naik ke area spot paling atas. Saya tidak survei lama, bukan karena terburu-buru ya, tapi karena hampir semua spot di sini tuh rasanya serupa. Jadi kali ini saya memilih yang paling atas saja. Spot ini tidak ada rumputnya teman-teman, tapi saya memilihnya bukan tanpa alasan ya. Area yang berumput itu ada di bawah. Spotnya kalau menurut saya tuh ya kurang aja gitu. Kayaknya kalau yang di atas itu kan lebih terbuka gitu. Tanahnya rata dan dari teksturnya tidak terlalu menciptakan becek gitu ya. Jadi kadang kan ada tanah yang kalau kena air itu beceknya ampun-ampunan. Nah kalau ini tekstur tanah yang kalau kena air juga ya nggak terlalu becek gitu ya. Ya kalau dibilang tanah yang ramah. Itu kalau saya menyebutnya. Pilihan tempat seringkali mencerminkan keadaan kita. Saya tidak mencari yang paling indah. Saya hanya ingin tempat yang cukup aman untuk diam dan tidak terlalu banyak menuntut.
Sekarang di jam 16 lebih 17. Tenda udah jadi dari tadi ya. Dan sekarang sudah mulai turun kabut. Benar-benar tebal banget kabutnya. Tuh, ke bawah juga nggak kelihatan. Dan saya nggak pasang flashlight karena menurut informasi dari yang jaga di sini itu kayak dari kemarin itu banyak angin. Jadi saya kalau pasang tenda pasang flashlight juga, terus tapi banyak angin gitu, nggak nyaman gitu. Apalagi pas tidur ya, pas tidur udah pasang flashlight kena angin itu gubuk, nggak bisa tidur. Tapi kalau nggak ada flashlight, walaupun ada angin itu tetap masih bisa tidur. Yang penting tendanya aman aja, nggak bocor gitu. Kalau tendanya udah ada yang bocor, baru deh mau nggak mau harus pasang flashlight supaya pengamannya double. Di dalam tenda saya seperti ini teman-teman. Sederhana banget ya, hanya matras tanpa kasur angin gitu ya. Oke teman-teman, tendanya sudah berdiri dan saya tidak pasang flashlightnya ya. Dan badan lumayan capek. Kabut juga sudah mulai turun cukup tebal ya. Nah, sambil istirahat sebentar, saya mau sedikit cerita soal tempat camping ini. Jadi ini adalah Bukit Rindu Camping Ground. Lokasinya memang tidak terlalu luas ya. Spotnya tidak banyak, tapi justru itu bikin tempat ini terasa lebih tenang. Dari sini kita bisa langsung melihat panorama yang menurut saya tuh sangat indah. Di arah sebelah kiri tenda saya itu terlihat Gunung Pangrango, dan di sisi kanan saya itu ada Gunung Salak, dan tepat di bawah kita ini ada hamparan kota yang luas, yang nanti malamnya pasti nih area ini akan berubah jadi hamparan city light yang kelihatannya cantik sekali dari atas ini. Saya lanjutkan merebus air untuk menyeduh energen dan juga pop mie. Kabut masih cukup tebal waktu itu. Baru saja juga pop mie selesai diseduh. Belum sempat benar-benar dinikmatin, tiba-tiba hujan turun. Hujannya sebetulnya tidak terlalu deras, tapi cukup untuk bikin saya sibuk lagi. Meja dibereskan, kursi dipindahkan, dan akhirnya saya harus masuk ke dalam tenda. Kadang rencana kecil tidak berjalan sesuai waktu yang kita mau. Tapi anehnya, di setiap momen seperti ini, saya tidak pernah kesal. Justru terasa itu tuh lebih hidup gitu. Hujan, langsung ke buru-buru ya. Meja, kursi, itu saya kemas lagi, lipat lagi, dimasukin ke dalam tenda. Repotnya kalau nggak pakai flashlight seperti ini. Dan popnya sudah matang. Kita makan di dalam tenda aja ya. Mari makan teman-teman. Hujannya tambah deras teman-teman. Udah 5:30. Nah teman-teman semua, sekarang sudah di jam 19.37. Udaranya dingin banget di sini. Nah, nggak tahu ya ini suhunya berapa. Ini jamnya coba nanti saya letakin dulu di sini. Saya gantungin di sini biar tahu ya suhunya berapa. Dan malam ini saya mau
makan ini aja teman-teman, cilok rasa ayam. Beli di supermarket di rumah ya, di Bintaro. Sebetulnya saya bawa daging untuk dibikin tongseng daging. Cuman sepertinya saya masak besok pagi aja. Karena malam ini saya tadi udah makan pop mie, itu udah lumayan cukup kenyang dan energen. Jadi tambahannya saya bikin ini aja, cilok akan saya rebus. Oke teman-teman, kita rebus dulu. Di video ini, teman-teman bisa melihat betapa indahnya City Light Kota Bogor dilihat dari sini. Saat ini, saya sedang menikmati waktu memasak dan makan cilok, sambil sesekali melihat hamparan lampu kota yang menyala di kejauhan. Rasanya tuh tenang banget. Tapi perlu saya bilang jujur ya, apa yang terlihat di video ini hanyalah sebagian kecil saja. Karena kalau berada langsung di sini, keindahannya tuh jauh lebih berasa, lebih dalam, dan pastinya lebih sunyi. Mungkin karena di tempat seperti ini, jarak membuat segalanya terlihat lebih sederhana. Lampu-lampu itu jauh, masalah-masalah juga terasa jauh. Dan untuk beberapa saat, itu sudah lebih dari cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, sekarang sudah di jam 20:58 atau jam 9 lah ya. Saya sudah berada di dalam tenda, berasa ngantuk banget, gak tahan ya. Tadi ada di luar itu dingin banget, suhunya sampai 17 derajat tadi itu di luar. Nah sekarang di dalam lumayan rada hangat, mungkin hangat karena banyak lampu nih ya. Jadi langsung hangat. Malam ini sampai sekarang ini belum ada campers lain, jadi saya di Bukit Rindu ini sendirian. Baru banget mau tidur, turun hujan. Ini adalah hal yang paling ditunggu saat camping sendirian. Pas tidurnya itu diguyur hujan. Yang penting bukan angin, itu akan menambah kenyamanan saat camping. Oke, langsung aja tidur. Dadah, selamat malam. Sekarang sudah di jam 5:38 dengan suhu udara di sini adalah 16 derajat. Ini di sini ya. Kayaknya di luar lebih dingin lagi, bisa sampai 15 derajat. Bener-bener dingin banget. Sampai biasa ya, kalau dingin begini pasti saya pagi-pagi udah pakai jaket. Ya jaket motor. Saya bawanya jaket cuma satu aja. Ini aja masih tembus, dingin banget. Nah, begitu melihat di depan keluar tenda, indah banget. Walaupun pemandangannya
berawan ya, mendung banget, tapi masih indah, bisa dinikmatin, gunungnya masih terlihat seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman tuh. Meng, meng. Ada kucing teman-teman. Hai, meng. Belum masak. Nih, semalam nemenin saya ini. Aduh, duduk mau kemana? Kotor lagi. Dah biarin dah. Si Meng masuk. Nah, Gunung Pangrangonya ini teman-teman tuh. Terlihat juga ya. Walaupun masih ditutupin kabut atasnya. Dan itu adalah Gunung Salak. Ini pemandangan pagi hari di 5:30. Seperti semalam juga di sini dengan suhu yang dingin seperti itu masih nyenyak ya buat tidur, nggak terlalu dingin ekstrim, pakai sleeping bag masih nyaman gitu teman-teman. Nah sekarang kegiatannya mau pagi-pagi ini mau bikin kopi aja teman-teman. Dari kemarin belum ngopi saya. Seperti biasa, rutinitas pagi saya selalu dimulai dengan menyeduh kopi. Tapi kali ini seduhan kopinya benar-benar tidak punya teman. Tidak ada camilan pokoknya. Hanya kopi saja. Dan ternyata itu pun sudah cukup. Pagi yang dingin, kopi yang hangat, dan waktu yang berjalan tanpa perlu ditemani apa-apa. Pagi ini saya membawa beras untuk dimasak di sini. Karena saya juga akan memasak tongseng, tentunya saya butuh nasi. Dan ini salah satu hal yang selalu saya nikmatin di alam. Hobi memasak tetapi bisa tersalurkan bahkan jauh dari rumah. Oke teman-teman, pagi ini saya mau masak tongseng daging sapi. Ini daging sapi ya. Saya beli harga 37.000 di supermarket nih ya. Daging yang udah dipotong-potong begitu, tapi saya potong-potong lagi dan sudah saya bersihin. Nah ini teman-teman, saya nggak bawa talanan ya. Ini yang nggak patut dicontoh. Menu tongseng ini sebetulnya bukan menu yang asing buat saya. Di rumah saya cukup sering memasak tongseng seperti ini. Tapi untuk camping, ini baru pertama kalinya. Entah kenapa ya, saya pingin banget mencobanya di tempat camping seperti ini. Membawa sedikit kebiasaan rumah ke tempat yang jauh dari rutinitas.
Dan rasanya ternyata menyenangkan banget melakukan hal yang biasa di tempat yang tidak biasa. Mungkin ini cara saya berdamai. Tidak memutuskan diri dari hidup yang lama, tapi mengajaknya ikut berjalan ke tempat yang lebih sunyi. Karena tenang itu bukan berarti harus meninggalkan segalanya. Kadang tenang justru hadir saat kita merasa cukup dimanapun kita berada. Seperti itulah perjalanan solo camping saya kali ini. Saya sempat istirahat, rebahan sebentar sebelum akhirnya mulai beres-beres untuk pulang. Tidak ada yang terburu-buru di sini. Semuanya berjalan pelan seperti yang memang seharusnya. Untuk Bukit Rindu Camping Ground, menurut saya tempat ini sangat recommended ya. Cocok buat teman-teman yang sedang butuh pelarian kecil atau sekedar ingin menikmati malam yang panjang ditemani city lights panjang malam. Dari sisi fasilitas juga cukup lengkap. Ada toilet, musola, listrik, dan jaringan internet dari berbagai operator juga aman di sini. Ditambah lagi tersedia fasilitas wifi gratis dari pengelola. Pokoknya top banget lah tempat ini. Saya benar-benar rekomendasikan banget buat teman-teman untuk kesini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Semoga perjalanan singkat ini bisa menemani teman-teman entah sambil ngopi atau sekedar duduk diam di sela-sela hari yang panjang. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk di-subscribe supaya kita bisa terus jalan bareng di cerita-cerita berikutnya. Saya pamit dulu, jaga diri baik-baik, dan semoga teman-teman juga menemukan tempat untuk berhenti sejenak versi teman-teman sendiri ya. Dadah!